nama saya Wildan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Amelia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Industri furniture Indonesia menghadapi beragam tantangan, termasuk fluktuasi permintaan, harga bahan baku yang tidak stabil, dan masalah dalam pengelolaan produksi. Salah satu persoalan yang perlu diselesaikan adalah bagaimana mencapai titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Furnitur di Indonesia, fenomena ini mengarah pada ketidakseimbangan dan mempengaruhi harga dan distribusi produk furnitur di Indonesia. Industri furnitur Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tren desain, fluktuasi harga bahan, kebijakan pemerintahan, dan kondisi ekonomi makro. Perubahan-perubahan ini dapat menggeser penawaran dan permintaan yang pada akhirnya akan mengaruhi titik keseimbangan. Misalnya, kenaikan harga bahan baku dapat meningkat biaya produksi dan mengaruhi kurva penawaran. Sementara perubahan preferensi konsumen dapat mengaruhi permintaan. Ketidakseimbangan ini akan tercermin dalam perbedaan antara harga yang diterima oleh produsen dan harga yang dibayar konsumen yang dapat dianalisis menggunakan SPL. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori. Yang pertama, teori SPL. Apa itu SPL? SPL, sistem persamaan linear, adalah sekumpulan persamaan linear yang memiliki lebih dari satu variabel dan dapat diselesaikan secara simultan untuk mencari nilai dari variabel-variabel tersebut. Dalam industri furniture, SPL dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara harga furniture dan jumlah furniture yang diminta serta ditawarkan. SPL memungkinkan kita untuk mencari titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran furniture dengan memecahkan sistem persamaan yang menggambarkan kedua sisi tersebut. SPL membantu menentukan harga equilibrium yang memastikan bahwa jumlah furniture yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan di pasar. Teori yang kedua, teori titik equilibrium dalam ekonomi. Titik equilibrium dalam ekonomi adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Titik equilibrium ini sangat penting untuk menentukan stabilitas pasar. Yang ketiga, teori permintaan dan penawaran dalam pasar. Teori permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan di pasar. Dalam konteks furnitur, permintaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga furnitur, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan faktor eksternal lainnya. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan kapasitas produksi dari produsen furnitur. Baik, teori yang keempat, pengaruh kebijakan ekonomi terhadap titik equilibrium. Kebijakan ekonomi pemerintah seperti regulasi harga, pajak subsidi, dan kebijakan impor dapat mengaruhi titik equilibrium di pasar furnitur. Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai impor furnitur juga dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Teori yang kelima, faktor eksternal yang mempengaruhi titik equilibrium di industri furnitur.
Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, tren konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku memiliki pengaruh signifikan terhadap titik equilibrium dalam pasar furnitur. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seperti kayu dan logam dapat mempengaruhi biaya produksi furnitur yang pada gilirannya mempengaruhi penawaran furnitur. Yang keenam, teori keterbatasan model SPL dalam menganalisis titik equilibrium. Meskipun model SPL dapat digunakan untuk menganalisis titik equilibrium, ada beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Selain itu, model SPL tidak selalu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pasar, seperti perubahan tren konsumen, krisis ekonomi, atau kebijakan pemerintah yang tiba-tiba. Oleh karena itu, meskipun SPL dapat memberikan gambaran umum tentang keseimbangan pasar, model ini perlu dilengkapi dengan analisis lebih lanjut yang mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor eksternal. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk menganalisis titik equilibrium dalam industri furniture di Indonesia terdiri dari dua kategori. Kategori utama yang pertama yaitu data historis mengenai harga furniture, permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah terjadinya fenomena tertentu, serta data yang terkait kebijakan dan faktor eksternal yang mempengaruhi pasar furniture. Data ini diperoleh dari survei lapangan, sumber data industri furniture, serta situs web terkait yang menyediakan informasi yang relevan. 3 seater seharga 2.500.000, meja makan 6 kursi seharga 4 juta, lemari pakaian seharga 2 juta, rak bungkus seharga 800. Selanjutnya yaitu harga furniture sesudah kasus. Sofa 3 seater seharga 2.700.000 naik 8%. Meja makan 6 kursi seharga 4.200.000 naik 5%. Lemari pakaian seharga 4 juta naik 100%. Dan rak buku seharga 850 naik 6%. Selanjutnya yaitu yang kedua, data permintaan furniture. Yang A, permintaan sebelum kasus. Sofa 3 seater seharga 500 unit per bulannya. Meja makan 6 kursi 400 unit per bulannya. Lemari pakaian 400 unit per bulannya. Rak buku 600 unit per bulannya. B, permintaan sesudah kasus. Sofa 3 seater 600 unit atau per bulan naik 20%. Meja makan 6 kursi 450 unit per bulannya naik 12%. Lemari pakaian 600 unit per bulannya yaitu naik 50%. Sedangkan rak buku 650 unit per bulannya naik 8%. Yang ketiga yaitu data penawaran furniture. A, penawaran sebelum kasus. Sofa 3 seater 500 unit per bulannya, meja makan 6 kursi 400 unit per bulannya, lemari pakaian 400 unit per bulannya, dan rak buku 550 unit per bulannya. Selanjutnya yaitu penawaran sesudah kasus. Sofa 3 seater 550 unit per bulannya yaitu naik sebesar 10%. Meja makan 6 kursi 420 per bulannya naik 5%. Lemari pakaian 800 unit per bulannya naik 100%. Dan rak buku 580 unit per bulannya yaitu naik harga 5%. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan data. Saya akan mengambil data harga lemari pakaian.
dalam permintaan yang pertama dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita ambil data dari ini ya. Jadi ini adalah X1, ini X2, ini Y1 dan Y2 kita masukkan. Y-nya adalah 3, satunya adalah 4 dan Y2-nya adalah 6, Y1-nya 4. Terus ini XP, terus X1-nya 400, X2-nya 200, X1-nya 400. Kemudian kita kurangin yang ini jadi 200 min 400 yaitu min 200. Terus setelah ini kita kalikan silang yaitu min 200 pindah ke atas menjadi plus yaitu 200 ID dituliskan lagi. Ini dikalikan silang dengan ini yaitu 2 kali P min 400. Kemudian kita kalikan aja yaitu 200 kali ID 200 kali 4 yaitu min 800. Ini sama juga 2 kali P 2P dan 2 kali min 400 yaitu 800. Kemudian kita jumlahkan juga yaitu 200 ID sama dengan 2P. Jadi ini dipindah gitu. ID sama dengan 2P per 200 ini dipindah ke bawah. Bisa disederhanakan jadi ID sama dengan 1 per 100. Kemudian kita akan mencari P. Nah, kita ambil persamaan lagi yang ini, kita masukin di sini yaitu 200 kali ID min 4 sama dengan 2 karena udah ketemu yaitu dikali P min 400 sama dengan ini dicoret dibagi ya jadi 100 yaitu 100 kali ID min 4 sama dengan 100 min 400 P min 400. Kemudian kita teruskan jadi 100 ID min 400 sama dengan 400 sama dengan P min 400. Kemudian P adalah 100 ID. Kemudian kita lanjut ke penawaran dengan rumus yang sama yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan lagi dengan data berikut yaitu penawaran seperti permintaan lagi yaitu QS min 4 per 8 min 4 sama dengan P 400 per 600 min 400. Kemudian kita ulangin yaitu 4, ini 600 min 400 yaitu 200. Terus kita coret. Ini menjadi min 50. Ini jadi 50 karena kita pindahkan ke depan karena mau dikalikan silang. Jadi ini min. Kemudian jadinya 50 kali QS min 4 sama dengan P min 400. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Jadi 50 QS per 2 plus 200 sama dengan P min 400. Kemudian kita turunkan jadi ini 50 QS sama dengan min 400 min 200. Ini dipindah ke sini. Kita turunkan lagi jadi min 50 QS sama dengan P min 600. QS sama dengan P min 600 per min 50. Jadi kita pindahkan. QS sama dengan 600 min per 50 plus P per 50 yaitu QS sama dengan 12 plus 0,02P. Kemudian saya akan menghitung equilibriumnya atau titik keseimbangannya dengan rumus ID sama dengan QS. Sudah kita ketahui bahwa ID adalah 1 per 100 atau P per 100. Kemudian QS sama dengan 12 plus 0,02P. Kemudian kita turunkan yaitu menjadi P sama dengan 1200 min 2P menjadi P plus 2P sama dengan 1200. Kemudian kita turunkan juga hasilnya adalah P sama dengan 400. Kemudian kita mencari titik selanjutnya yaitu ID sama dengan 400 per 100 yaitu dibagi menjadi 4. Jadi kita dapat ketahui bahwa titik equilibriumnya